Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah, 33 2017 045. Di sini saya akan mepresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan buku komik sebagai peran edukasi grafiti di lingkungan sekolah dasar. Saya mulai dari latar belakang. Grafiti adalah coretan-coretan ekspresi yang bersifat teknis berupa huruf di dinding. Grafiti seringkali dipandang sebagai aktivitas vandalisme karena tidak adanya kesetujuan di kedua belah pihak antara fasilitas pribadi, fasilitas publik, dengan pihak penulis grafiti. Grafiti berasal dari kata grafien yang bermaksud tulisan. Grafiti juga berasal dari kata grafito, yaitu menulis, merujuk pada komunikasi menggunakan gaya tulisan di atas permukaan dinding. Dari Clark M 2003. Di sini juga terdapat perbedaan antara mural dan grafiti, yang mana mural terlihat lebih bersifat gambar atau image, dan grafiti lebih menggunakan tipografi atau letter dalam pengekspresiannya. Bagaimanapun, terdapat perbedaan dari segi medium pada mural, yaitu menggunakan cat minyak, akrilik, dan grafiti diekspresikan menggunakan cat semprot. Didefinisikan sebagai penandaan di beberapa ruang publik tanpa izin oleh individu atau kelompok. Grafiti sudah ada sejak zaman prasejarah. Seni gua kuno serupa dengan lukisan Gua Lascaux di Prancis, memiliki kemiripan dengan grafiti modern. Ribuan tahun kemudian, di saat Perang Dunia Kedua, menjadi populer bagi tentara untuk menulis kalimat Kilroy was here, terkadang dengan beberapa ornamen lain di dalamnya berupa gestur kartun. Ini dia adalah yang membedakan mural dan grafiti dari segi visual dan segi teknis pembuatannya. Mural dibuat dengan alasan pekerjaan atau commission work, atau mural juga sering digambarkan sebagai lukisan-lukisan yang terkesan indah dan penuh makna, sedangkan grafiti hanya berdasarkan identitas nama dari pelaku ataupun kelompok-kelompok tertentu. Dan grafiti modern seringkali menggunakan cat semprot untuk media catnya. Dan ini dia yang saya maksud tadi di latar belakang adalah Lascaux Cave di Perancis. Ada sejak 25 sampai 30 ribu tahun lamanya. Grafiti di Gua Lascaux Cave ini termasuk grafiti yang tua. Ada yang menggunakan ditiup penggunaannya, menggunakan tanah, menggunakan bubuk dari batu, dari tanah, dan ada juga yang digoreskan di dinding. Ini adalah grafiti di Perang Dunia Kedua. Tanda universal bahwa tentara Amerika telah melewati suatu daerah dan meninggalkan jejak mereka. Grafiti di sini juga tidak ada bermaksud atau tujuan khusus di dalam pemaknaan visualnya. Grafiti di sini tiba-tiba menjadi populer saat Perang Kedua, khususnya oleh tentara-tentara Amerika yang melewati beberapa batasan-batasan atau wilayah tertentu. New York pada tahun 1980 sampai dengan 1990 juga menjadi kota yang trauma atau kota yang terlibat kompleks oleh permasalahan grafiti, karena khususnya di kota New York ini grafiti sangat berserakan di mana-mana, khususnya di gerbong-gerbong kereta, fasilitas publik, taman, dan juga ruang pribadi milik masyarakat. Bandung di tahun 2016 sampai 2023 juga menjadi marak di jalan-jalan umum oleh para pelaku penulis grafiti.
Ini adalah gambar grafiti di skatepark Pasopati, Bandung, dan ini adalah foto grafiti di mural jembatan Pasopati Bandung dan Jalan ABC. Ini juga adalah foto dari grafiti, penampakan grafiti di Jalan Bancai, Kota Bandung. Tinjauan pustaka. Buku komik dapat memiliki arti atau gambar-gambar serta lambang lain dari terjukstaposisi berdekatan bersebelahan dalam urutan tertentu untuk penyampaian informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Buku komik juga adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan antara gambar dan tulisan yang dirangkai dalam satu alur cerita. Dalam satu alur cerita, gambar membuat informasi lebih mudah diserap. Teks juga membuatnya lebih dapat dimengerti, dan alur membuatnya lebih mudah untuk diikuti dan diingat. Pembelajaran melalui buku komik juga merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Penggunaan analogi dan penggambaran cerita dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi. Objek-objek yang terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya, atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh siswa dapat dihadirkan melalui media komik pembelajaran. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Daniel Goleman, menggunakan data neurologis itu menawarkan sesuatu kesempatan emas untuk membentuk kebiasaan emosional anak-anak kita. Pelajaran tentang emosi yang diperoleh semasa anak-anak di rumah maupun di sekolahan akan membentuk sebuah sirkuit emosi yang berarti bahwa masa anak-anak dan remaja merupakan peluang terbuka yang penting untuk mengarahkan kebiasaan-kebiasaan emosional yang esensial yang akan menentukan kehidupan anak kita. Mengajarkan murid-muridnya berketerampilan sosial dan emosional yang mereka perlukan untuk menjaga agar hidup mereka tetap dalam jalur. Memberikan pendidikan tentang kesadaran diri, pengendalian diri, empati, serta seni mendengarkan. Menyelesaikan pertentangan dan kerjasama. Hal inilah yang dapat menjadi kesimpulan akan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Metode penelitian dan perancangan. Pada penelitian pembuatan komik edukasi terkait grafiti dibutuhkan beberapa pengumpulan data lapangan dan melakukan kunjungan dan observasi di beberapa sekolah-sekolah khususnya di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian observasi ini adalah untuk mendapatkan hasil berupa bukti coretan-coretan grafiti di kalangan pelajar. Wawancara juga adalah tahap selanjutnya setelah melakukan observasi. Subjek yang menjadi fokus untuk wawancara yaitu pelaku dari tindak grafiti di kalangan pelajar, guru, dan juga penjaga sekolah. Metode penelitiannya juga di sini saya lanjut ke hasil kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang ke-1 adalah saat Anda duduk di bangku sekolah, apakah Anda pernah melihat beberapa coretan di meja dan bangku sekolah? 90% mengatakan pernah dan 10% mengatakan tidak pernah. Hasil kuesioner kedua, apakah Anda termasuk seorang yang mencoret-coret di bangku meja pada saat Anda ada di lingkungan sekolah? 62% mengatakan pernah dan 38% menyatakan tidak pernah. Saat Anda duduk di bangku sekolah, apakah Anda pernah melihat beberapa coretan-coretan di bangku sekolah? 90% mengatakan pernah dan 10% mengatakan tidak pernah.
Menurut Anda, apakah ada kaitannya para pelaku vandalisme di Kota Bandung dengan perilaku semasa mereka kecil di bangku sekolah? 100% mengatakan bahwa ada dan 0% mengatakan tidak ada. Selanjutnya, apakah perlu tindakan membersihkan maupun penyajian edukasi terkait vandalisme dalam bentuk grafiti kepada murid-murid di lingkungan sekolah? 90% mengatakan perlu dan 10% mengatakan tidak perlu. Yang terakhir, bagaimana pendapat Anda terkait coretan-coretan yang berserakan di lingkungan sekolah? 70% menyatakan bahwa itu adalah buruk dan 30% bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Identifikasi masalah umum. Coretan yang berserakan di lingkungan sekolah membuat lingkungan sekolah menjadi terlihat kumuh dan berantakan. Coretan grafiti di lingkungan sekolah bertransformasi menjadi masalah yang cukup serius ketika para pelaku melanjutkan perilakunya di luar sekolah. Grafiti di Kota Bandung juga yang berdampak kepada ketertiban umum. Masalah khusus, para pelaku tindak grafiti dimulai saat pelaku duduk di bangku sekolahan. Kurangnya sifat rasa menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain, kurangnya edukasi yang dibimbing oleh para guru sekolah mengenai ruang publik sejak di bangku sekolah dasar. Para pelajar juga tidak memiliki pola yang menandakan tertib di lingkungan sekolah. SWOT-nya di sini saya strength-nya memberikan edukasi grafiti sejak di bangku sekolah dasar melalui gaya grafis dan juga literasi yang ringan untuk dibaca. Peran grafis di sini untuk memberikan penyampaian yang lebih maksimal kepada para pelajar di bangku sekolah dasar dengan cara yang emosional, yang kemudian dapat memberikan pendidikan tentang kecerdasan diri, pengendalian diri, empati, serta seni mendengarkan, menyelesaikan pertentangan, dan juga kerjasama. Weakness-nya adalah kurangnya sifat empati dari peran guru di sekolah maupun orang tua siswa di rumah, yang mengakibatkan pola asuh yang kurang tepat. Opportunities-nya adalah karena hal ini menyangkut tentang moral dan batasan-batasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Lingkungan sekolah dasar menjadi opsi yang tepat untuk pembiasaan anak. Threat-nya adalah maraknya aktivitas menulis grafiti di lingkungan sekolah dasar. Target audiensnya di sini demografisnya adalah anak-anak usia 7 tahun ke atas. Seluruh tingkatan sosial dan seluruh tingkatan ekonomi. Geografisnya adalah di Kota Bandung, khususnya di sekolah dasar. Psikografisnya adalah tertarik dengan hal kreatif, sering menonton kartun, gemar menggambar, gemar membaca, dan suka bereksplorasi. Teknografisnya aktivitas di sosial media dan sering bermain game. Message planning, what to say-nya adalah grafiti menjadi kasus yang cukup nampak di ruang publik. Memberikan edukasi grafiti sejak di bangku sekolah dasar menjadi langkah yang efektif untuk pembiasaan diri sejak dini. Secara tidak langsung, cara didik maupun lingkungan dari pihak sekolah memberikan dampak yang besar terhadap siswa ketika besar kelak. Hal tersebutlah yang akan menjadikan kemungkinan dari pelaku yang bergenerasi berikutnya. Intinya tidak vandalisme di tempat umum. How to say-nya adalah komik menjadi gaya komunikasi yang ramah sekaligus menyenangkan untuk anak di bangku sekolah dasar, menjadikan daya tarik tersendiri bagi anak yang memiliki ketertarikan hal-hal yang sifatnya visual. Mudahnya akses informasi yang diberikan juga menjadi hal yang patut diutamakan. W-nya di sini adalah saya lingkungan sekolah dasar. Say what-nya adalah tidak vandalisme di tempat umum. And which channel-nya adalah menyampaikan informasi melalui media buku komik fisik di lingkungan sekolah dasar. To whom-nya adalah siswa dan siswi di sekolah dasar. With what effect-nya adalah di sini memberikan pendidikan tentang kesadaran diri, pengendalian diri, empati, serta seni mendengarkan, menyelesaikan pertentangan dan kerjasama. Juga memberikan pesan kepada anak-anak agar tidak mencoret-coret tembok sembarangan dan juga menghargai fasilitas umum.
Creative approach yang saya gunakan untuk komik saya adalah menggunakan karakter yang dibuat ramah. Tone and manner-nya adalah menggunakan karakter yang dibuat ramah dan menarik untuk anak-anak, menggunakan gaya visual yang tidak terlalu memunculkan detail tekstur di dalamnya, namun memberikan detail-detail kecil seperti kesamaan dari objek-objek yang mereka miliki di lingkungan sekolah mereka. Jadi seperti ada barang-barang seperti ada sapu, ada lapel, dan juga bangku sekolahan, karena komik yang saya buat ini bertemakannya di sekolahan. Color palette-nya adalah memiliki varian warna yang cukup banyak, namun hanya memiliki 2 turunan warna. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan warna yang terlalu detail, khususnya karena saya juga membuat komik ini dengan banyak warna di dalamnya. Gaya garis dan garis luar juga menjadi hal yang utama untuk memperhatikan kesan kartun di dalamnya. Saya menggunakan outline menggunakan warna hitam setelah proses sketsa, memberikan turunan warna yang terlalu tajam. Warna-warna yang digunakan juga berasa lebih nyaman untuk dilihat oleh anak-anak. Saya di sini menggunakan fontnya adalah SF Cartoonist Hand, dan ini adalah warna yang saya gunakan. Ini adalah storytelling yang saya buat. Referensi desain karakter saya adalah dari Doraemon, Toy Story, Cars, Snap di film Chuck Zone, dan Mickey Mouse. Ini adalah desain karakter yang saya buat. Di sini Gary yang akan menjadi pelaku sekaligus peran utamanya. Ada Gary dan didukung oleh beberapa teman-temannya. Bolly juga adalah sahabat Gary yang dapat melihat yang dapat menuntun Gary ke jalan-jalan yang lebih baik. Ini adalah proses pengerjaan yang saya buat menggunakan iPad. Saya awalnya bikin sketsa, membuat sketsanya dahulu, lalu membuat outline sekaligus panel di tiap halamannya, dan setelah itu saya baru mulai ke proses pewarnaan. Ukuran komik yang saya buat adalah di ukuran A5 dan menggunakan kertas pulp paper. Ini juga adalah proses sketsa yang saya buat untuk komik Bolly dan Gary ini. Ini adalah warna yang saya buat. Totalnya saya membuat komik ini adalah 60 halaman. Ini saya membuat ini dari halaman awal, terlihat anak-anak menuju sekolahan mengikuti mata pelajaran desain kebudayaan, dan Gary dan seluruh muridnya diberikan krayon oleh Ibu Lisa ya. Setelah itu di waktu istirahat, karena Gary sangat semangat sekali menggambar, Gary menggambar di kelas di jam waktu istirahat. Namun Gary saat itu memiliki ide-ide spontan. Ia menggambar tidak di buku gambar melainkan di dinding. Gary merasa takut. Setelah itu teman-temannya melihat coretan, namun Gary pulang, dan karena tidak ketahuan, keesokan harinya sesampainya di rumah, ternyata krayon yang Gary gunakan untuk mencoret-coret dinding tersebut tiba-tiba hidup, dan dia adalah sosok Bolly, sekaligus sahabat Gary yang mampu menunjukkan jalan yang lebih baik.
Dan ini adalah proses outline inking. Oh ya, sebelum saya mewarnai tiap halamannya, saya juga memasukkan teksnya dulu. Dan ini adalah poster yang saya buat untuk luar ya, target luaran. Dan ini adalah merchandise stiker yang saya buat. Ini adalah daftar pustaka. Dan sebelumnya terima kasih kepada para dosen penguji saya dan juga dosen pembimbing saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video presentasi tugas akhir saya, Rizky Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.